selamat siang ya. Ini orderan P730 Pak Atmo ya. Akan segera kita kirim juga. Jadi P730H1 ya untuk mobil BMW ya. H1 kita review dulu sebelum dikirim. Kita cek dan dicek dulu ya. Barangnya seperti ini. Ya. Nah, dari P730 ini dia menggunakan driver ya. Tapi dia ada keuntungan lain ya, bolam ininya tipis. Jadi bisa masuk ya ke lubang-lubang proyektor karena H1 itu lubangnya jujur terus terang kecil ya. Lubangnya kecil. Dia masih menggunakan drivernya harus diumpetin ya. Segel jangan lupa jangan dirusak ya, ada garansinya dari distributor, rusak akan ditolak oleh distributor dan saya juga tidak bertanggung jawab. Jadi segel tolong dijaga dengan baik, jangan dirusak ya. Jadi ini dia kecil, dia tipis menguntungkan ya. Kita akan cek watt dan lux-nya ya sebelum dikirim. Jadi kalau nggak salah Pazzetto ini dulu sudah beli tapi yang Automac BC ya, level yang rendah, tapi sekarang di-upgrade pakai level yang mahal 27 ya wattnya. Bolam single dim pasti wattnya lebih gede dibandingkan H4 ya. Semua mau H7, mau H11, mau H1, mau H berapapun pasti lebih tinggi watt dan look-nya ya. Nah, akan kita ukur ya. Lihat ke depan. 3.200 lux ya, 3.900 ya, jadi sekitar 3.000-an luxnya ya, 5.500 Kelvin. Watt terbaca saat ini 26,5 ya. Nah, di bungkusannya ini dia bilangnya 30 watt ya, tapi tidak sesuai ya, hanya 20 berapa tadi, 26,5 ya wattnya. Kalau H1 sih sebenarnya ini bisa disetting nih ya. Ininya dikeluarin dulu pas mau masang ya. Keras nih, hati-hati ya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya, dibuka ininya. Pakai sarung tangan ya, atau pakai kain seperti kita bule, orang bule megang tools pakai sarung tangan. Orang Indonesia nggak ada yang mau pakai sarung tangan ya. Males ya, lebih baik tangan langsung ya. Tapi kalau kita lihat bule kalau kerja ya sarung tangan ya, dia mementingkan safety ya, pakai helm, pakai kacamata safety Google ya, pakai bajunya baju tahan bakar mungkin ya. Kalau orang Indonesia kerja asal-asalan. Nah, saya memperingati Anda buka ini pakai kain atau Anda pakai sarung tangan ya. Melejit tangan robek bukan tanggung jawab ya. Nah, pasang dulu ininya. Ini kan ada dua knocknya, pentilnya, pasangin dulu, klipin, udah diklipin, baru bola masuk. Yang pasti ini adalah harus vertikal ya, vertikal udah pasti udah nggak bisa diutak-atik. Kenapa nggak bisa diputer-puter? Karena lubangnya kecil, lubang headlampnya kecil ya, jadi nggak bisa diputar-putar. Nah, ini kelemahannya, dia ada driver, jadi Anda harus ngumpetin. Nah, ini untuk mobil BMW, hati-hati ini kabel. Mobil BMW pasti lebih panas dibandingkan mobil Jepang ya, karena mesinnya padat. Beda dengan mobil Jepang, ruangan mesinnya kopong. Mobil Eropa mesinnya padat, ruangan mesin lebih panas. Kabel ini hati-hati ya, getes, hati-hati. Ikat driver dengan baik, jangan terlalu kenceng ya. Terlalu kenceng juga ada getaran mesin juga, dia terlalu stretch gitu juga nggak bagus, karena ini Anda tarik putus di dalam ya, karena ini kabelnya bukan dirajut atau di braided ya. Kalau di braided itu tahan tarik, nggak usah takut. Tapi kalau ini ketarik, kondisinya panas, makin lentur ininya, putus dalemannya, tembaganya, karena tembaganya kecil ya.
ya. Saya peringatkan, jadi hati-hati ya. Apalagi kalau kena panas ya. Dia sendiri 2,7 27 watt tadi, berapa ampere ya? 2 amperan. Jadi kabel ini masuk ya 2 ampere ke LED ya. Jadi lumayan besar ya. Tembaganya juga sebenarnya kalau dia cukup besar nggak panas, tapi kalau dia kecil di bawah spek panas dia sendiri. Kabel ini akan panas, ditambah panas ruangan mesin akan lebih lentur lagi, rawan copot di sini, gitu ya. Dia ada driver, agak sulit sebenarnya untuk pemasangannya ya. Nah, sebagai bahan perbandingan ya, saya juga sudah merekomendasikan, cuma sebenarnya tapi takutnya nggak masuk ya, itu doang. Tapi mestinya bisa ya. Tapi keputusan kan di tangan pembeli ya, customer ya, karena ada pertimbangan lain, harga lebih murah, segala macam ya. Nah, ini satu lagi. Jadi kalau ini dari keluarga Cree ya, dari keluarga Cree. Jadi kalau dari keluarga Cree ini, mengapa dia bukan chipnya Cree? Karena H1 itu lubangnya kecil, Cree itu ada lensanya ya, ada jendolannya, nggak bakal bisa masuk bro, nggak bakal bisa masuk kecuali Anda modif tuh lubang ya. Saya juga nggak tahu kenapa asli bawaan pabriknya semua yang menggunakan bohlam H1 lubangnya kecil-kecil, tapi ini kayaknya bisa masuk. Saya soalnya pernah dipesan oleh dipasang di CR-V bisa, CR-V Gen 3 bisa, di mobil Chevrolet Trax bisa. Tapi kalau ini dipasang di proyektor MH1 nggak bisa, mentok ya, nggak bisa masuk karena dia gede lubangnya ya. Tapi kayaknya kalau di OEM itu bisa ya. Nah, ini sebagai salah satu perbandingan. Ini lebih ringkes. Ringkesnya bagaimana? Dia driverless ya, driverless. Jadi Anda tinggal colok aja begini. Jadi nggak perlu ngumpetin driver. Jadi kabel ini udah dipasang di headlamp, ini tinggal kabelnya colok, selesai. Jadi bisa ditutup ya. Tapi harus perhatikan juga tutup kipasnya di belakang. Jadi kipasnya itu nggak boleh tertutup ya. Kalau tertutup namanya Anda menyiksa LED, membunuh LED. Nggak rusak dia, cuma kedip-kedip ya. Dari tipe Cree ini dia kedip-kedip. Dia akan kedip-kedip, dia akan kedip-kedip, jadi artinya overheat ya. Ada LED yang kalau panas ngedrop, contohnya F3 DHP. Kalau ini dia panas, dia nggak ngedrop, dia tetap cuman memberikan sinyal kepada Anda, flicker, kedip ya. Ini juga sama ya, kalau dipasang harus ininya dulu, tapi ini sebenarnya enak, dia ada tipe slide tuh, dia bisa diputar maju mundur ya. Itu juga sebenarnya bisa, tapi pemasangan sih lebih enak ini kayaknya ya. Ininya nggak terlalu kencang, itu kencang banget ya. Ini teknologinya double cooper ya, pendinginan ini tembaga di tengah. Kalau yang tadi sistem jepit. Jadi sistem jepit itu tuh bodinya ini dijepit oleh PCB kanan kiri, jadi body sebagai pendinginan ya, bodinya sebagai pendingin. Jadi LED-nya itu PCB LED, tengahnya itu badan, jadi dijepit. Nah, sedangkan kalau dia pendinginannya itu ya di tembaganya dia sendiri, di batang, baru body luarnya yang dijepit casing ya. Pendinginan sebenarnya bagus mana? Kalau dilihat begitu bagus ini, karena ada namanya dual cooper PCB, ada single cooper. Philips ini nih Ultinon Essential G2 itu single cooper pendinginannya ya, single cooper. Ada juga dual heat pipe ya, pendinginan di dual heat DHP dual heat pipe. Dia sebenarnya menggunakan cooper juga, tapi dia pakai tiang, pakai heat pipe. Kalau ini hanya tembaga, tapi tembaga udah oke lah ya, di mana-mana seperti laptop Anda. Tembaga itu udah pendingin yang paling oke. Oke, ini nggak ada yang beli ya, cuma maksudnya adalah ini mereview sekalian, jadi supaya Anda tahu juga ya bedanya di mana ya. Kita lihat dulu watt dan luxnya. Nah, ini luxnya 3700 ya, lebih tinggi ya. Tadi 3000 berapa ya, 3000, aduh silo banget, 3500 ya. 3500 nih luxnya. Wattnya adalah 31,6, lebih tinggi ya. Kipas juga lebih kencang nih,
Kedengeran suaranya? Kipas lebih kenceng ya, kenceng sekali tuh suaranya. Lebih terang ya, lebih terang ini. Bener nggak lebih terang ini ya? Saya nggak tahu tadi berapa, lupa. Ini 3.500 sekian ya, hampir 3.600, itu nggak tahu berapa tadi, lupa ya. Jadi untuk Anda penonton yang mau beli tipe H1 ya, ini perbandingannya. Tapi Anda harus, kalau beli ini Anda harus hati-hati ini masuk apa enggak ya, karena ini agak tebal sedikit, tapi mestinya masuk lah. Saya sudah jual beberapa kali buat Honda CR-V, buat Chevrolet Track, buat proyektor MH1 pun udah pernah, cuma dia modif karena nggak masuk sama dia dibor ya. Nah kalau yang di Pro 7 ini udah pasti masuk lah buat MH1. Kenapa? Karena dia kecil, tipis tuh ya. Ini agak tebal, kenapa? Karena dia dual Cooper PCB. Kalau single dia bisa lebih tipis, lebih bagus, tapi dia sengaja tetap dibikin dua ya, jadi efeknya lebih tebal. Jadi kalau bertanya ini dengan ini terang mana, kayaknya sih terang ini ya. Ini 3.500 sampai 3.600, ini kayaknya di bawah ya, tadi 3.000 berapa, 200 ya. Watt ini 32, ini watt 26, ya. Teknologi ini dual Cooper, ini belum. Ini masih sistem jepit, jadi masih konvensional. Kipas ini gede. Ini kipasnya kecil, nggak ada suaranya, jadi ya memang dia silent tapi kurang kencang. Jadi untuk pendinginan udah pasti bagus ini. Soal di pemasangan lebih simple ini. Kenapa? Karena ini tinggal colok aja kabel setrum plus minus, selesai nyala ya. Dan ini sudah di braided, jadi ini tahan tarik lah boleh dibilang ya. Tahan tarik lah boleh dibilang. Jadi lebih tahan panas kalau saya bilang ini ya, dan lebih ringkas, nggak perlu ngumpet-ngumpetin ini ya. Kalau ini ada isolator ini bungkus ini, di sini nih harus hati-hati, di sini harus hati-hati ya. Jangan ditekuk, jangan terlalu tekuk, jangan ditarik, pasti rusak ini di sini ya. Karena banyak orang juga berkomentar, bukan berkomentar apa, bermasalah ya. Bermasalahnya begini, Pak, mobil goyang-goyang Pak, jalan rusak kok, kedip-kedip lednya, kok saya jalan lurus bagus lagi, terus coel-coel kabelnya katanya nyala lagi. Nah itu hati-hati ya, gitu ya. Oke, kesimpulan, di tangan Anda saya hanya mereview ya. Anda mau beli yang P730 boleh, mau beli yang tipe itu boleh, mau beli merek lain di luaran pun boleh ya. Terserah, bebas, karena uang Anda. Kita sudah menjabarkan mana yang baik, mana yang ini, silakan dicerna sendiri ya. Oke, akan kita segera kirim ya dengan kiriman-kiriman yang lain yang akan kita kirim abis ini ya. Terima kasih.